Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jutaan batang rokok ilegal tujuan Sumatera disita petugas. Ini kapal dari Mabes Polri sejak September tahun 2023. C717 ini merupakan kapal tipe A3 milik Ditjen. Gerbek tempat penyuntikan gas subsidi, polisi tangkap 2 pelaku. Bupati tagih janji reaktivasi rel kereta api Rangkas Bitung Pandeglang. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada harga emas di sejumlah toko. Seperti terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung Lebak, harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga emas 24 karat naik sekitar Rp40.000 dari harga sebelumnya. Dan harga emas 22 karat dan 18 karat naik sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 per gramnya. Untuk harga emas 24 karat saat ini naik dari harga Rp1.135.000 per gram menjadi Rp1.175.000 per gram. Sedangkan untuk harga beli saat ini yakni Rp1.135.000 per gram. Harga emas 22 karat dijual Rp950.000 per gram dan harga beli sebesar Rp930.000 per gram. Naiknya harga emas pun berdampak terhadap penjualan. Menurut pemilik toko, saat ini jumlah pembelian berkurang. Jikapun ada pembeli dengan ukuran emas yang kecil. Ya, Ada kenaikan lagi nggak? ada kenaikan lagi. Berapa sekarang? Rp1.175. Itu yang Mas 24. 24. Kalau yang lain-lainnya sama naik? Yang lain lagi paling naik nggak banyak sih, 10-20 ribuan. 500-an sampai 600-an. Sekarang banyak yang beli atau yang jual? Ada yang beli, ada yang jual juga, cuma belinya yang lebih kecil-kecil aja. Oh gitu. Kebanyakan jual juga sih. Diprediksi naik lagi nggak nih Ciri kalau gini? Kemungkinan sih bisa naik. Oh gitu. Dini, salah satu konsumen, mengaku biasa membeli emas 24 karat untuk investasi. Namun karena harganya mahal, Dini beralih ke emas yang lebih murah. Mau beli emas? Oh gitu. Rencana emasnya yang 24 karat atau yang? Bukan, yang emas apa ya, ini Singapura ya? Oh gitu. Harganya berapa sekarang? 600, ada yang 630. Oh naik nggak sih? Naik nggak sih? Naik, ya. Oh, gitu. Pasti naik. Oh gitu. Kalau beli emas itu untuk investasi aja atau emang buat apa nih? Buat investasi mas. Oh gitu. Tapi setiap bulan atau gimana tuh? Ya pas kalau lagi ada uang aja. Oh uang lebih lah beli. Oh gitu. Simpan. Selain harga emas, melemahnya nilai rupiah juga dikhawatirkan akan berdampak dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok warga. Ariel Maranus dan Sejiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Meskipun sudah diwacanakan sejak tahun 2015 lalu, namun hingga saat ini reaktivasi rel kereta api jalur Rangkas Bitung Pandeglang sepanjang 37,9 km belum bisa terlaksana. Awalnya reaktivasi jalur Rangkas Bitung Pandeglang direncanakan akan dimulai pada tahun 2018 untuk pembebasan lahan dan tahun 2019 untuk pembangunan konstruksinya. Namun pandemi COVID-19 memaksa rencana tersebut diundur dengan alasan anggaran. Meskipun demikian, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyatakan pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong pemerintah pusat agar reaktivasi rel kereta api terwujud. Karena menurutnya konektivitas jalur kereta api merupakan mimpi masyarakat Pandeglang. Selain bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat,
Adanya jalur kereta api di jalur Rangkas Bitung Pandeglang diharapkan juga bisa mengurangi kesenjangan Banten Selatan dan Banten Utara. Strategis nasional yang tertunda dari 2016 saya menjadi bupati itu dibahas, sudah pernah kita turun bareng dengan Kementerian Perhubungan sampai dengan ada anggaran cut and fill ya. Kita sudah pernah rapat sampai dengan Polda Banten turun direktur objek vital untuk bisa mengumpulkan seluruh masyarakat yang menduduki di terasa itu tadi yang disebut sama Pak Aris. Nah, mudah-mudahan aja ya, didorong lagi setelah pasca Covid ini supaya indikator makronya di Banten ini tidak jomplang, tidak ada lagi timpangan antara utara dengan selatan, sehingga konektivitasnya nyambung dan itu adalah yang akan menjadi daya ungkit perekonomian di Pandeglang. Sementara Kepala Balai Teknis Perkeretaapian 1 Jakarta, anggaran reaktivasi rel kereta api Rangkas Bitung Pandeglang sudah diusulkan dengan kisaran anggaran mencapai 500 miliar. Pihaknya menargetkan proyek reaktivasi rel kereta api selesai pada tahun 2029 mendatang. Memang secara bertahap ya Mas, jadi ini sudah masuk ke dalam rencana induk perkeretaapian nasional, lalu sudah diusulkan dalam rencana strategis dari kami dari Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta. Itu 2025 kami akan melanjutkan kembali terkait dengan penerbitan lahan. Nanti per setiap segmen sampai dengan 2029 insya Allah pembangunannya sudah akan terselesaikan di tahun 2029. Itu target kami. Jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang dibangun pada tahun 1906 oleh perusahaan kereta api milik Kerajaan Belanda. Namun pada tahun 1945, pengoperasian jalur diambil alih oleh Jawatan Kereta Api Indonesia. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Pasca Idul Adha, harga bumbu dapur dan sayur mayur tetap masih tinggi, seperti terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Di pasar ini, harga cabai merah keriting dijual dengan harga Rp70.000, padahal sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai oren naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Tidak hanya cabai, kenaikan juga terjadi pada komoditas bawang merah yang masih dijual di harga Rp30.000 per kilogramnya. Bawang putih Rp45.000 per kilogram. Dan bawang bombay masih cukup tinggi, dijual kisaran Rp80.000 per kilogramnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada komoditas kentang yang kembali naik dari Rp18.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Sedangkan harga sayur mayur masih tetap tinggi, belum mengalami penurunan. Seperti kol, dijual Rp15.000 per kilogramnya, buncis Rp24.000 per kilogram, daun seledri Rp35.000, serta wortel Rp15.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun sangat dikeluhkan para pedagang karena omsetnya menurun. Jadi hampir rata-rata emang masih tinggi ya? Dikeluhkan warga nggak sih Teh? Jelas Mas. Oh, gitu. Kalau omset sendiri menurun nggak Teh? Jelas menurun Mas. Oh, gitu. Ada berapa persen lah menurun juga ya Allah. Dia tersendat. Terus konsumen juga mengurangi pembelian ya Mas. Warga berharap agar harga kebutuhan bisa kembali normal agar pengeluaran tidak membengkak. Lagi beli bawang nih sama bawang putih, bawang merah. Oh gitu. Mahal nggak sih Haji? Mahal. Oh gitu. Belum turun sih, turun dikit-dikit. Oh. Keberatan ya kalau mahal-mahal si teteh. Kenaikan harga kebutuhan warga sendiri sudah terjadi sebelum Idul Adha. Pasokan yang belum lancar diduga menjadi salah satu penyebab masih tingginya harga-harga di pasaran. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.